aku sudah taruh di kolom description. Jadi kalau kalian mau nonton nanti itu silakan banget. Eh, 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 eh. Halo guys, selamat datang di channel Andrea Farens. Jadi di video ini kita bakalan mau bahas lagi soal knalpot racing. Ya dimana kalau aku dulu bahas tentang knalpot racing yang ditilang itu sekitaran bulan Februari atau Maret 2021 ya. Tapi kali ini aku bakalan ngebahas lagi sedikit lebih dalam, dimana pembahasan yang ini aku bahas khusus buat kalian yang selalu nanyain knalpot racing yang ditilang. Sekali lagi, ini videonya adalah menurut pandanganku sendiri, pendapatku sendiri ya, bukan dari pendapat orang lain. Dan datanya aku ambil dari salah satu channel kepolisian yang pernah upload soal tilang menilang knalpot racing ya. Untuk linknya aku sudah taruh di kolom description. Jadi kalau kalian mau nonton nanti itu silakan banget. Astaga, aku salah ngambil jalur ini jalur mobil yang aku ambil ya. Jadi putar balik dulu, kita ambil jalur mobil. Ini aku lagi di jalan tol Bali Mandara dari arah Benoa ke arah Nusa Dua ya. Aku mau lagi jalan-jalan ke pantai bareng keluargaku. Jadi ya sudahlah, kita lanjutin aja. Yang pertama adalah tilang knalpot racing secara undang-undang itu belum ada ya. Karena pasal yang tertera itu untuk knalpot standar versi pabrikan motor yang akan mengeluarkan motor baru ke masyarakat umum. Yang kedua adalah batasan suara knalpot yang tertera merupakan standar dari dinas kepemerintahan terkait dengan menggunakan alat deteksi yang khusus, bukan pakai dB meter yang seperti ini ya, tapi alat deteksi yang bisa dibilang lebih rumit lagi. Yang ketiga adalah untuk suara knalpot racing, sekali lagi itu belum ada undang-undangnya. Jadi secara hukum knalpot racing itu belum bisa dikenakan secara pasal. Yang keempat adalah, ini menurutku pribadi ya, kalau suaranya terlalu keras atau bising, seharusnya polisi bisa berhak menilang karena mengganggu rider lain ya, akibat dari polusi suara. Ya, polusi suara yang aku maksud adalah suara knalpot yang terlalu keras atau terlalu bising. Yang kelima adalah knalpot racing itu sebenarnya bisa diredam dengan DB killer ya. Karena untuk zaman sekarang itu rata-rata knalpot racing sudah dilengkapi dengan DB killer di setiap pembeliannya ya. Rata-rata, aku tidak bilang semuanya, tapi rata-rata. Jadinya lebih memungkinkan dalam arti kata aman untuk digunakan. Tapi kebanyakan orang tidak menggunakannya karena tenaga yang dihasilkan oleh knalpot racing juga ikutan diredam sehingga tidak maksimal saat DB killer digunakan. Yang keenam adalah alasan kenapa pabrikan knalpot racing tidak ditindak atau tidak ditutup. Ya kalau aku sih ya, menurutku pribadi ini karena cuan. Ya sekali lagi karena cuan atau ya ladang bisnis lah ya bisa dibilang. Karena ya gimana ya, kan namanya knalpot racing kan pasti ada pabrikannya ya, khusus untuk yang branded. Jadinya ya mereka tuh kayak ada store pajak atau store apalah gitulah ya ke dinas terkait ya, atau mungkin ke polisi mungkin sebagai ya izin atau sebagainya, kurang tahu juga. Tapi kalau yang versi abal-abal dalam arti kayak knalpot yang kopi apa sebagainya, mungkin ditindak sih, mungkin kurang lebih seperti itu. Yang ketujuh adalah dulu itu pernah ada kasus moge ya, kalau nggak salah itu rombongan dari motor Ducati yang ditilang karena suaranya besar, padahal itu knalpotnya asli dari Ducati ya, bukan knalpot racing. Dan polisi yang tindak waktu itu
tidak tahu ya kondisinya, karena yang namanya knalpot Moge atau Ducati lah ya, itu kan pastinya suaranya memang gede gitu loh, namanya juga Moge, motor gede. Sehingga Kapolsek atau Kapolres yang menerima kabar itu langsung memberikan klarifikasi bahwa memang anak buahnya itu kurang paham, jadinya ya diselesaikan dengan baik dan memang akhirnya tidak ditilang. Yang kedelapan adalah tilang polisi sebenarnya bukan dari sektor knalpot saja ya, tapi ada dari sektor lainnya. Contoh, pakai ban atau pelek cacing, lalu penggunaan lampu-lampu yang tidak tepat, misalnya terlalu terang atau kurang terang, atau menggunakan warna lampu yang tidak semestinya digunakan. Kemudian jenis-jenis spion yang tidak semestinya atau tidak layak digunakan. Kemudian ada juga dari warna bodi motor yang tidak sesuai dengan STNK dan masih banyak lainnya. Yang kesembilan adalah ada jenis tilang yang bisa dibilang tidak masuk di akal ya. Jadi ini kasusnya itu pernah diangkat di sebuah media cetak ya. Bukan media online tapi media cetak dari salah satu berita otomotif. Yaitu dulu ada yang pernah mengangkat masalah di mana tutup pintil ban ditilang gara-garanya tidak sesuai dengan standar pabrikan. Itu mungkin dipakai yang model variasi ya, itu bisa ditilang gitu loh, maksudnya kan nggak masuk di akal. Kemudian ada juga yang gara-gara pakai ban lebih lebar tapi lebarnya itu 1-2 tingkat dari standarnya, itu ditilang gara-garanya juga alasannya tidak sesuai dengan standar pabrikan. Jadi ya beberapa polisi, aku tidak bilang semuanya ya, tapi beberapa polisi memakai alasan tidak sesuai dengan standar untuk ditilang. Jadi sebenarnya bukan cuma knalpot aja yang bisa ditilang, tapi ya banyak lainnya gitu loh yang bisa dikategorikan tidak masuk di akal untuk ditilang. Kecuali kalau memang faktor-faktornya itu yang sudah aku sebutkan di poin nomor 8. Nomor 10 adalah kalau kalian ya mau pakai knalpot racing, ya udah pakai aja gitu loh. Yang penting sesuai. Dan kalau kalian yang memang takut dengan suara besarnya, itu kalian bisa menggunakan DB killer. Biasanya disediakan oleh pabrikan yang bersangkutan ya, seperti yang aku infokan di nomor 5. Contoh yang menurutku aman dan itu adalah knalpot branded adalah knalpot dari merek R9, karena R9 itu mayoritas knalpotnya sudah ada DB killernya ya. Nah, ini juga aku bisa bilang knalpot dari R9 itu jarang ditindak, dan konsumen-konsumen aku pun juga kayak belum pernah aku dengar ditindak ya gara-garanya pakai knalpot R9 ini. Jadinya ya selama ini aku jual R9 itu masih kategorinya aman sih ya. Tapi pemakaiannya juga harus sewajarnya aja ya, tidak perlu geber-geber, nggak perlu sombong, nggak perlu pamer kalau pakai knalpot racing, norak, itu nggak perlu. Oke? Itu aja yang bisa aku jelaskan untuk hari ini. Semoga video ini berguna buat kalian. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di video aku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.